Selamat datang di channel iTeach, AI for Teacher. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik saya, yaitu kita akan bersama-sama membuat modul ajar dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kita akan masuk ke prompt-nya. Kita akan cek, kita akan membuat modul ajar dengan pendekatan deep learning pada format yang kedua, yaitu sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita bisa cek di sini prompt AI modul ajar dengan pendekatan deep learning format yang kedua. Bisa kita klik. Nah, di sini sudah tersedia prompt-nya secara lengkap dan detail, teman-teman sekalian, ya, seperti itu. Kemudian sebelum kita ke prompt-nya, kita menuju ke komponen dari perencanaan pembelajaran mendalam, seperti itu. Yang pertama di sini ada identifikasi, kemudian yang kedua ada desain pembelajaran, dan yang ketiga ada pengalaman belajar, dan yang keempat adalah assessment, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang pertama, yaitu identifikasi. Nah, di sini kita bisa sesuaikan modul ajar kita dengan modul ajar yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, seperti itu, yang meliputi identifikasi seperti ini, ada peserta didik, materi pelajarannya, kemudian dimensi profil lulusannya. Kita bisa pilih dari 8 ini, ya. Mungkin karakter mana yang akan kita tonjolkan pada pembelajaran yang akan kita hadirkan pada peserta didik, seperti itu. Kemudian yang kedua ada desain pembelajaran, yang mana mencakup capaian pembelajaran, ada lintas disiplin ilmu, kemudian tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, kemudian praktik pedagogis yang meliputi model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemitraan pembelajaran, seperti itu, ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Kemudian kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran, yaitu di sana ada pengalaman belajar yang meliputi awal, kemudian inti, dan penutup, seperti itu. Yang mana pengalaman belajar ini sesuai dengan prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, seperti itu, teman-teman iTeach. Kemudian yang terakhir kita memasuki proses asesmen pembelajaran yang meliputi asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir pembelajaran, atau yang lebih kita dengar dengan istilah assessment as learning, assessment for learning, and assessment of learning, seperti itu. Tanpa berlama-lama, kita langsung praktikkan saja prompt yang sudah kita siapkan. So let's check it out. Ya, di sini sudah ada prompt-nya yang sudah tersedia, sahabat iTeach. Kita bisa blok secara keseluruhan, seperti itu. Nah, kita hanya mengganti bagian yang bercetak tebal, seperti itu, yang meliputi ada kelas beserta usianya, mapelnya, kemudian di sana ada identitas kita sebagai seorang guru, mapelnya, nama sekolah, fase kelas, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada peserta didik mayoritas seperti apa kondisi, kemudian di sana ada penilaian kritis atau dimensi profil lulusan yang kita akan sasar untuk membentuk karakter peserta didik kita, seperti itu. Yang bercetak tebal kita akan ganti sesuai dengan kondisi dari sekolah kita dan karakteristik dari peserta didik kita. Hanya beberapa saja poin yang kita ganti, sahabat iTeach. Yang lain akan secara otomatis akan dibuatkan oleh ChatGPT atau chatbot yang lain. Kita langsung praktekkan saja ke ChatGPT. Mungkin kita bisa ganti ke chatbot yang lain. Kita bisa menggunakan DeepSeek, sahabat iTeach.
Sebentar, kita masuk ke DeepSeek-nya. Kemudian kita pastekan prompt yang sudah kita blok dan copy di website iTeach sebelumnya. Kemudian kita pastekan ke chatbot DeepSeek-nya. Jadi saya membuat kelas 4 usia 10 tahun pada mata pelajaran matematika seperti itu, sahabat iTeach. Ya. Kemudian kita ganti tadi identitas kita sebagai seorang guru, nama, kemudian mata pelajaran, sekolah, kelas, dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi, kita akan ganti mayoritas peserta didik saya belum memahami materi dan tempat tinggal dari peserta didik saya, yaitu mereka tinggal di daerah pedesaan. Nanti kita bisa sahabat iTeach sesuaikan dengan kondisi sekolah sahabat iTeach itu sendiri. Kemudian materi yang relevan akan secara otomatis dibuatkan seperti itu. Kita tinggal menuliskan dimensi profil lulusan yang akan kita sasarkan untuk peserta didik kita. Kemudian capaian pembelajaran kita tinggal tuliskan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian topiknya akan dibuatkan secara otomatis sahabat iTeach. Kita tinggal mengganti tujuan pembelajaran saja. Pedagogis, kemitraan, apalagi itu, pemanfaatan digital, kemudian pengalaman belajar tadi yang 3, ada memahami, kemudian ada mengaplikasikan, dan merefleksikan akan dibuatkan secara otomatis seperti melalui prompt yang sudah kita copy dari website iTeach. Hanya beberapa saja yang harus kita ganti sahabat iTeach. Selainnya kita akan dibuatkan secara otomatis seperti itu. Ya, kita selesai, tinggal kita enterkan saja. Kita bisa lihat hasilnya. Ya, sudah keluar sahabat iTeach. Biarkan otomatisasi berjalan. Kemudian kita nanti akan spill hasilnya sama-sama. Desain pembelajarannya sudah ada, capaiannya sesuai dengan apa yang kita tuliskan, topiknya sesuai dengan otomatis tadi ya, kemudian direlatekan dengan mata pelajaran tertentu. Kemudian ada, wah, gak sabar untuk men-spillkan untuk sahabat iTeach sekalian. Ya, sudah mulai pengalaman belajar, sudah masuk inti, pengalaman belajar memahami, kemudian pengalaman belajar mengaplikasikan, sudah muncul, pengalaman belajar merefleksikan sudah mulai berjalan. Kemudian penutup, assessmentnya, proses assessment sedang berjalan. Ya, assessment awalnya sudah, kemudian rubrik penilaian atau rubrik assessmentnya sedang berjalan sahabat iTeach. Kemudian lampiran-lampirannya sudah dipesat. Kemudian lampiran-lampirannya sudah keluar. Nah, sudah selesai. Kita akan spillkan hasilnya bersama-sama. Yuk, kita mulai. Yang pertama, identifikasi sesuai dengan surat edaran atau kerangka dari modul ajar dengan pendekatan deep learning yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita cek identifikasi. Yang pertama di sini ada kesiapan peserta didik kita. Mayoritas murid saya belum memahami apa itu bilangan desimal, dan mereka tinggal di daerah pedesaan. Seperti itu. Kemudian karakteristik materi bisa kita relatekan dengan kehidupan sehari-hari, seperti harga barang, pengukuran panjang, seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila atau dimensi profil lulusannya di sini ada bernalar kritis, seperti analisis bilangan desimal. Kemudian ada mandiri di sana, mengkonstruksi pengetahuan, dan yang terakhir saya lebih menekankan aspek kolaboratif, yaitu diskusi kelompok. Kemudian bagian yang kedua yaitu desain pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran sesuai dengan apa yang kita tuliskan sebelumnya. Kemudian topiknya secara otomatis dibuatkan sahabat iTeach. Kemudian integrasi lintas disiplinnya, mapel-mapel yang relate atau yang bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang kita pilih.
sudah otomatis dibuatkan. Di sini mencakup ilmu ekonomi, kemudian ada mapel IPA seperti itu sahabat iTeach. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah dibuatkan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kemudian kerangka pembelajarannya ini yang paling penting sekali sahabat iTeach. Kerangka pembelajaran ini dibuat secara otomatis. Ada praktis pedagogisnya, model pembelajaran dibuatkan secara otomatis dengan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah kita tulis sebelumnya. Di sini ada problem based learning, kemudian sintaksnya, kemudian kemitraannya, warung sekolah ini ya. Nah, luar biasa sekali sahabat iTeach. Kemudian aspek digitalnya, di sini bisa video interaktif melalui YouTube, kemudian aplikasi pengukur digital jika tersedia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu pengalaman belajar sahabat iTeach. Ya, sahabat iTeach sesuai dengan prinsip joyful learning, kemudian ada meaningful learning. Nah, di sini awalnya kegiatannya bisa permainan tebak harga seperti itu, tanya jawab. Kemudian proses memahaminya sahabat iTeach. Di sini prinsipnya mindful learning dengan melakukan diskusi aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah meaningful learning, yaitu konsep esensialnya. Di sini muncul kegiatannya sahabat iTeach. Kemudian mengaplikasikan prinsipnya meaningful learning dan joyful learning di sini. Kegiatannya simulasi pasar, kemudian praktik pengukuran. Wah, luar biasa sahabat iTeach. Kemudian yang terakhir merefleksikan sesuai dengan prinsip pembelajaran deep learning. Yang pertama mindful learning, kemudian meaningful learning. Kegiatannya siswa menulis jurnal, kemudian siswa melakukan diskusi kelas seperti itu, dan yang terakhir penutup sesuai dengan prinsip joyful learning dengan pemberian reward, dan meaningful learning dengan pemberian feedback atau umpan balik seperti itu. Kegiatannya kuis, kemudian kesimpulan bersama, dan reward stiker untuk partisipasi aktif. Luar biasa sekali sahabat iTeach. Secara otomatis dibuatkan oleh DeepSeek kita. Kemudian yang terakhir ada assessment. Assessment awal di sini mencakup 3 soal sahabat iTeach. Kemudian ada assessment instrumen catatan anekdotal sebagai implementasi dari proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada rubrik akhir atau rubrik assessmentnya. Nah, indikatornya kemudian mulai berkembang, sedang berkembang, dan berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Secara otomatis dibuatkan. Lampirannya, ya, di sini lampiran lembar kerja, kemudian link video pembelajaran. Nah, ini sudah selesai sahabat iTeach, namun kita bisa memberikan feedback agar hasil yang kita inginkan jauh lebih maksimal dan jauh lebih struktur lengkap. Kemudian kita bisa cek sahabat iTeach pada pengalaman belajar, yaitu memahami. Nampaknya di sini memahami kegiatan mungkin tidak secara detail. Kita akan buat jauh lebih spesifik agar kegiatan pembelajaran kita jauh lebih runtut, agar materi yang kita sampaikan kepada peserta didik dapat diterima dengan baik. Bagaimana caranya? So let's check it out. Kita kembali ke website iTeach. Ya, kemudian kita akan berikan umpan balik terkait pengalaman belajar. Tapi sebelumnya sahabat iTeach bisa melakukan blok terlebih dahulu seperti itu ya. Kita akan blok hasil yang sudah kita selesaikan tadi, yang sudah diotomatiskan. Kemudian kita akan copy, kemudian kita mengarah ke Microsoft Word-nya. Ya, Microsoft Word. Kemudian kita pastekan hasil dari modul ajar tadi.
Kemudian kita paste kan. Nah, sudah selesai sahabat iTeach. Kita tinggal rapikan saja sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Ya, besar. Ya, kemudian kita rapikan ini. Iya, nanti tinggal sahabat iTeach sesuaikan dengan selera sahabat iTeach. Bisa kita hilangkan garis-garis seperti itu, ya, kita bisa hilangkan agar tidak mengganggu. Kemudian kita cek lagi, kita hilangkan, sahabat iTeach agar tidak mengganggu estetika. Oh, nampaknya di ada kolom, tinggal kita kasih kolom saja. Nah, juga di rubriknya kita bisa kasih kolom. Nah, seperti itu. Ya, selesai. Oh, masih ada satu ini. Ya, kita hilangkan saja sahabat iTeach. Selesai. Kemudian saya menginginkan pengalaman belajar jauh lebih spesifik lagi. Ya, iya. Kita akan pengalaman belajar kita akan hapus sementara sahabat iTeach. Saya pengen lebih detail lagi. Kita akan hapus. Ya, kita akan hapus, tadi sudah selesai. Kemudian kita akan berikan feedback pada hasil DeepSeek tadi. Kita sebelumnya akan masuk ke website iTeach terlebih dahulu. Kita tinggal blok saja di sini. Ya, feedbacknya kita blok. Kemudian kita kopikan, langsung ke DeepSeek. Saya menginginkan pengalaman belajar yang meliputi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi jauh lebih detail. Seperti itu. Kemudian kita paste kan, kita enter sahabat iTeach. Ya, sudah mulai bekerja. Otomatisasi sedang berjalan sahabat iTeach. Ya, proses memahami sedang berlangsung. Wow, luar biasa sahabat iTeach. Sangat detail sekali. Ya, memahami. Luar biasa. Ya, sekarang proses pengalaman belajar mengaplikasikan luar biasa. Sangat lengkap sekali sahabat iTeach. Luar biasa. Kita akan spill setelah otomatisasi selesai. Ya, merefleksikan sekarang. Pertanyaan refleksi sudah ada. Nah, selesai, kita akan spill sahabat iTeach. Proses memahami. Prinsip pembelajaran di sini ada mindful learning, ada meaningful learning, dan joyful learning. Prosesnya yang pertama, kegiatan puzzle desimal. Wah, luar biasa ini ya. Sangat spesifik sekali. Ya, mengaplikasikan luar biasa, sangat detail sekali sahabat iTeach. Ada eksperimen juga. Wah, lengkap sekali. Merefleksikan juga sangat detail. Ada jurnal belajarku di sini. Kemudian ada pertanyaan refleksinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, di sini disajikan yaitu galeri work karya desimal. Luar biasa. Juga ada surat untuk diri sendiri sebagai bahan refleksi untuk peserta didik kita. Luas, sangat detail. Coba kita akan blok semuanya sahabat iTeach. Ya. Sebentar. Mulai dari memahami.
Kita akan blok, mengaplikasi iya, merefleksikan iya. Kita kopikan di Word-nya tadi. Kita pastekan. Ya, selesai sahabat iTeach. Luar biasa. Tinggal kita benahi saja setiap barisnya agar tampilan modul ajar kita lebih estetik seperti itu dan rapi. Ya. Nah, selesai sahabat iTeach. Kita tinggal enterkan ini. Ya. Iya, kita tinggal hapus garisnya sahabat iTeach. Nah, rubriknya saya bisa geser ke bawah agar rapi sahabat iTeach lampirannya. Nah, selesai sahabat iTeach modul ajar kita, yaitu modul pembelajaran dengan pendekatan deep learning seperti itu. Kemudian kita bisa kembali ke website iTeach-nya. Apa yang masih kurang? Di sini sahabat iTeach bisa menambahkan jika tahap memahaminya masih kurang detail. Kita coba ya. Kita akan blok. Saya menginginkan tahap memahami atau pengalaman belajar memahami jauh lebih lengkap dan jauh lebih detail kembali. Kita tinggal blok saja prompt-nya. Kemudian kita pastikan memahaminya. Kita enterkan. Bagaimana hasilnya sahabat iTeach? Ya, proses sedang berjalan. Ya, sudah muncul otomatisasinya. Wow, sahabat iTeach, sangat detail dan runtut sekali hasilnya. Wow, kita tinggal menambahkan saja. Wow, ada presentasinya sahabat iTeach. Wow, sangat lengkap sekali. Memahami saja ya sahabat iTeach, sudah selengkap ini. Bayangkan kalau 3 pengalaman belajar sekaligus, akan jauh lebih lengkap dan detail lagi. Luar biasa sahabat iTeach. Wow. Luar biasa sahabat iTeach, lengkap sekali di sini ya. Wow, sangat detail sekali. Wow. Lembar LKPD-nya dibuatkan sahabat iTeach. Luar biasa sahabat iTeach. Sangat detail sekali. Wow. Jika kita menginginkan, kita bisa blok, kemudian copy dan kita pastekan ke lembar kerja kita sahabat iTeach. Luar biasa. Kita akan ekspor kembali website iTeach-nya. Nah, di sini jika kita menginginkan rencana pembelajaran kita itu pada hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya, kita bisa copy dan pastekan lagi prompt yang tersedia. Luar biasa. Jadi kita tidak perlu lagi membuat atau mengulang kembali prompt dari awal. Cukup kita menambahkan prompt untuk pembelajaran hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Sangat lengkap sekali prompt ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini LKPD sahabat iTeach. Saya ingin membuat LKPD tadi jauh lebih detail. Kita bisa blok, udah kita copy, kita pastekan di DeepSeek tadi. Kita enter sahabat iTeach. Nah, luar biasa sahabat iTeach, LKPD sangat detail sekali dibuatkan. Ya, di sini lengkap sekali di sini, mulai dari mata pelajaran, kelas, semester, topik, waktu, identitas siswa, petunjuk umumnya, aktivitasnya dalam memahami konsep, pengetahuan esensialnya. Luar biasa. Diskusinya, observasi,
permainannya, rubrik assessmentnya luar biasa. Bahkan aktivitas aplikatifnya sangat kontekstual sekali ini ya. Wow, dibuatkan sahabat iTeach. Refleksi dirinya dibuatkan secara detail sekali sahabat iTeach. Ya, kita bisa mengkopikannya sahabat iTeach. LKPD kita blok sampai habis, sampai sini ya. Ya, terus kita blokkan refleksi dirinya. Ya, sampai sini saja. Kemudian kita pastekan di lembar kerja kita yang paling bawah pastinya ya. Kita ke halaman selanjutnya saja. Kita pastekan di sini. Wow, sangat detail sekali. Tinggal kita sesuaikan agar terlihat rapi sahabat iTeach. Ya, tinggal geser saja. Seperti itu, tinggal kita tap. Ya, seperti itu sahabat iTeach. Petunjuknya, memahami diskusinya. Kita tinggal buat kolom di sini sahabat iTeach. Ya, selesai. Di sini juga ada kolomnya. Iya, selesai. Di sini juga ada kolom selanjutnya terkait refleksinya. Selesai sahabat iTeach LKPD dari modul ajar pendekatan deep learning kita. Kita explore lagi sahabat iTeach ke website iTeach-nya kembali. Jika kita menginginkan proses pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran dan sintaks pembelajarannya, akan lebih eksplisit lagi sahabat iTeach. Mana yang termasuk sintaksnya, seperti itu ya. Dan banyak sekali di sini sahabat iTeach yang bisa kita eksplorasi jauh lebih maksimal, jauh lebih dalam lagi sahabat iTeach. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Salam iTeach, sahabat digital untuk guru masa depan.